Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan diskusi tentang seksualitas, kehamilan remaja, dan orang tua masa remaja. Dengan mengikuti materi ini, harapannya teman-teman lebih memahami kasus-kasus pada kehamilan remaja, kemudian seksualitas pada remaja, serta remaja, tuntutan remaja untuk menjadi orang tua pada usia dini. Sebelumnya kita untuk kameranya saya off-kan ya karena rusak kameranya. Oke, kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Jadi sebenarnya proses reproduksi itu adalah proses yang sangat luar biasa, sangat sempurna, penuh keajaiban untuk apa ya, menciptakan generasi penerus yang handal. Tapi ketika tidak pada tempatnya, hal itu akan sangat merugikan. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 6 artinya dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan kepadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Jadi sebenarnya proses reproduksi itu akan sangat mulia, sangat luar biasa ketika pada tempatnya dilakukan pada orang yang berhak. Nah, kita akan membahas tentang remaja. Remaja itu untuk definisinya dulu ya dari WHO, remaja usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian kita melihat peraturan Menkes tahun 2014 nomor 25, remaja itu usia 10 sampai 18 tahun. Kemudian dari BKKBN dikatakan remaja pada usia 10 sampai 24 tahun dengan status belum menikah, maka dia dikatakan remaja. Kemudian kalau kita mau menggunakan yang usia 10 sampai 18 tahun ini kita anggap remaja. Jadi teman-teman kalau mendapat referensi yang berbeda jangan uh, bingung yang mana yang dipakai. Nanti yang dipakai adalah yang disepakati. Jadi misal di tempat saya remaja yang dikatakan remaja adalah usia 10 sampai 18 tahun. Oke, kita bahas itu tentang remaja yang berusia 10 sampai 18 tahun. Kemudian menurut Hurlock masa remaja adalah masa peralihan. Jadi dia dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa ditandai perubahan fisik dan psikologis. Perubahan psikologisnya apa saja? Remaja menjadi lebih sensitif, lebih mudah menangis, yang perempuan lebih mudah cemas, frustasi, tertawa, lebih mudah tersinggung. Kemudian secara intelijensi, remaja mulai mampu berpikir abstrak dan senang memberikan kritik. Jadi dia mulai beranalisa, melakukan analisa, kemudian menyampaikan kritik-kritik hal-hal yang tidak sesuai dengan analisa dia. Jadi dia akan bertanya, kenapa harus seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, selain tanda-tanda psikologis, perubahan psikis adalah tanda-tanda seks primer dan tanda-tanda seks sekunder. Tanda seks primer dikatakan remaja ini organnya sudah matang adalah pada perempuan dia haid, kemudian pada laki-laki dia mimpi basah. Jadi ketika perempuan sudah haid, dia sudah siap untuk hamil, kemudian laki-laki yang sudah mimpi basah, dia sudah bisa membuahi. Nah, ketika uh, wanita yang sudah haid dan laki-laki yang sudah mimpi basah ini berhubungan badan suami istri, yang seharusnya suami istri, itu bisa berakibat pada kehamilan.
Ini adalah tanda-tanda seks primer. Kapan tanda-tanda seks primer ini muncul? Ini tergantung dari uh, remaja itu sendiri, tergantung dari gizinya, tergantung dari apa yang dibicarakannya, apa yang dibaca dia, lingkungannya, perilakunya. Ini sangat mempengaruhi kapan munculnya tanda-tanda seks primer tersebut. Kemudian tanda-tanda seks sekunder. Jadi selain tanda seks primer, ada tanda seks sekunder, yaitu pada remaja lelaki terjadi perubahan suara, suaranya lebih ngebas, kemudian tumbuhnya jakun di leher, kemudian penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, kemudian badannya mulai berotot, kumisnya tumbuh, kemudian cambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak mulai muncul. Kalau pada remaja putri ditandai dengan payudara membesar, pinggul melebar, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Jadi eh, ketika teman-teman perawat melakukan edukasi bagaimana mengenali kapan remaja ini bisa siap hamil atau bisa hamil, bukan siap hamil, bisa hamil ketika muncul tanda-tanda seks primer. Kemudian untuk tanda-tanda seks sekunder ketika dia muncul ini bisa diikuti tanda-tanda seks primer, bisa seks primer dulu, bisa seks tanda-tanda seks sekunder dulu yang muncul. Kemudian seksualitas remaja. Seperti kita ketahui, remaja ini mempunyai keingintahuan yang besar. Jadi mereka mencoba-coba, bahkan banyak yang mencoba seks pranikah. Jadi ya mereka ingin penasaran, ingin tahu bagaimana sih berciuman, berpacaran, dan lain-lain sampai ke hubungan suami istri yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Dan tidak boleh itu zina ya, zina itu dari mulai sendirian berdua, berdua-duaan, berboncengan, berbicara, berkholwat tanpa orang lain, cuma berdua, kemudian memegang tangan dan lain-lain sampai dengan hubungan suami istri itu harus dihindari. Padahal remaja ini mempunyai keingintahuan yang besar. Kemudian perilaku yang ingin mencoba dalam bidang seks ini dapat merugikan berdampak buruk ke masa depan. Jadi namanya coba-coba, tapi perilaku seksual, misalnya pada uh, remaja, dia bisa berdampak. Misalnya pada laki-laki, dia akan merasa berdosa, merasa bersalah, merasa kotor, itu akan terbawa seterusnya. Pada perempuan, perasaan yang sama dan dia mungkin terjadi kehamilan. Jadi sebenarnya nyoba sekali ya, satu kali dicoba, tapi dia akan memberikan dampak yang sangat besar ke depannya. Kemudian selain risiko tadi, bisa kemungkinan risiko tertular penyakit menular seksual seperti gonorrhea, sifilis, herpes simplex, chlamydia, kandiloma, kemudian HIV/AIDS. Jadi hubungan seksual ini tidak hanya laki-laki dan perempuan, ada LSL, laki-laki seks laki-laki. Nah, ini hubungan homoseksual. Dipikirkannya oleh remaja ini perilaku homoseksual atau lesbianisme itu tidak ada efek hamil. Jadi nggak apa-apa nih, nggak hamil, nggak menghamili atau nggak hamil dilakukan lesbianisme, homoseksual. Padahal di situ juga banyak sekali resiko untuk tertularnya penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Jadi saya pernah berbincang dengan perawat yang bertugas untuk mendampingi pasien pasien HIV/AIDS. Sekarang trennya itu banyak pemuda remaja laki-laki itu terkena HIV/AIDS dengan wajah-wajah yang bersih, berpendidikan, mereka terkena HIV/AIDS di usia SMP, SMA itu mereka terkena karena akibat dari hubungan LSL, laki-laki seks laki-laki. Jadi laki-laki seks laki-laki homoseksual ini seperti penyakit, dia tuh orang-orang
orangnya itu berusaha mempengaruhi yang lain untuk menciptakan komunitas. Jadi kita harus hati-hati dan selalu membekali diri dan remaja ini agar tidak sampai apa ya mengikuti jejak penasaran itu, mencoba dan menjadi komunitas dari LSL tersebut. Kemudian pada remaja perempuan selain terancam dia bisa hamil walaupun dengan hubungan seksual satu kali pun perempuan bisa hamil. Kemudian ketika dia panik dalam kehamilannya bisa ada keinginan untuk melakukan pengguguran kandungan. Bisa juga dipaksa oleh pasangan, oleh keluarga. Pengguguran kandungan ini banyak yang dilakukan tidak aman. Pernah saya mendapatkan remaja menggugurkan kandungannya. Dia menggugurkan kandungan di tempat kos karena dia dari luar Jawa, dia sekolah di DIY, kemudian dia kos, dia hamil di luar nikah, kemudian dia menggugurkan kandungannya dan mengalami perdarahan dan akhirnya mengalami kematian. Jadi pengguguran kandungan yang tidak aman ini bisa mengakibatkan infeksi organ reproduksi. Jadi misalnya dia setelah gugur kandungan ini tidak bersih, kemudian terjadi infeksi. Nah, infeksi ini bisa merusak saluran reproduksi sehingga menjadi tidak subur lagi, tidak bisa atau infertil, jadi tidak bisa hamil lagi bisa. Kemudian ada keluhan-keluhan, kemudian bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi anemia, kemandulan atau infertil tadi. Kemudian yang paling berbahaya adalah terjadi perdarahan atau kematian. Beberapa eh, remaja yang melakukan abortus seperti ini banyak sekali yang mengalami komplikasi dan beberapa sampai ke kematian. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah bisa dia terjadi depresi, jadi dia jiwanya terganggu karena bisa dia hilang kesempatan melanjutkan pendidikan, melahirkan bayi yang kurang sehat, dia merasa kurang percaya diri, dan banyak sekali dampak negatif yang lainnya. Akibat buruk itu tidak hanya terjadi pada remaja, baik laki-laki atau perempuan tersebut, tapi dapat berdampak pada orang tua, keluarga, bahkan masyarakat. Jadi kehamilan di luar nikah, hubungan seksual bebas di luar nikah itu dapat mempengaruhi keluarga bahkan masyarakat juga orang tua. Kemudian maka dari itu perlu dilakukan pembinaan kesehatan reproduksi. Jadi perawat ini harus melakukan edukasi KESPRO pada remaja, memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat bagi remaja. Jadi remaja yang sebenarnya energinya banyak, dia mampu mengeluarkan energi banyak dibanding orang-orang yang di usia lain, itu harus disalurkan. Jadi disalurkannya bukan dengan berpacaran atau bermamah papah dengan yang bukan suami istrinya, tapi dia disalurkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kegiatan organisasi, kemudian kegiatan membantu keluarga, LSM, aktif di masyarakat. Jadi remaja ini didorong untuk aktif agar bisa menyalurkan energinya dan mengalihkan dari fokus yang berpacaran itu tadi. Kemudian selain itu remaja juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, moral yang tinggi agar dia menjaga dirinya sendiri. Jadi ketika hal itu terjadi kan itu bisa karena dia menggoda orang lain, jadi mengajak orang lain atau dia tidak tahan terhadap ajakan orang lain. Jadi sekarang tidak hanya laki-laki yang bisa mengajak ke apa ya berpacaran, berperilaku yang tidak apa ya tidak berperilaku seperti suami istri, itu tidak hanya laki-laki yang mengajak, tapi perempuan pun bisa mengajak. Jadi kita harus membekali, kita harus mengedukasi remaja baik laki-laki atau perempuan tentang informasi yang benar. Jadi mereka melakukan hubungan seksual itu bisa karena mereka tidak tahu, oh
dikasih tahu sama temennya, kalau cuma 1 kali atau 2 kali itu nggak mungkin hamil. Nah, itu tuh salah. Kalau mereka melakukan hubungan seksual saat wanitanya ini pada masa uh, apa ya, subur, maka dia walaupun hanya 1 kali, dia akan hamil, dia bisa hamil. Kemudian ada mitos lain yang jika melakukan hubungan seksual, penis tidak masuk ke dalam, hanya separuh atau hanya di depan, dia ejakulasi, dia tidak hamil. Itu juga salah, karena banyak juga yang melakukan seperti itu tapi hamil. Jadi tidak masuk semua, atau hanya masuk sebagian, atau hanya di depan kemudian ejakulasi. Perempuan pun bisa hamil. Jadi banyak remaja ini yang salah persepsi. Jadi salah persepsi ini bisa dari kebanyakan orang berbicara atau memang ada orang yang menjerumuskan, dikasih taunya hal-hal yang tidak tepat. Jadi sebelum dapat informasi yang tidak tepat, kita sebagai perawat harus memberikan informasi dan pengetahuan pada remaja ini dengan tepat. Jadi resiko-resikonya, cara mencegah, cara menjauhi hal-hal seperti itu. Dengan pengetahuan remaja tentang perubahan fisiknya, jadi ketika dia tahu perubahan seks sekunder, primer, kemudian dia tahu akibat melakukan seks pranikah itu apa, dampaknya ternyata sangat tidak diharapkan, sangat buruk, maka remaja diharapkan mampu memelihara dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri, sehingga masa depan keluarganya mempunyai masa depan dengan reproduksi yang sehat. Jadi tidak ada pengalaman kelam seperti abortus, dan lain-lain. Masalah kesehatan reproduksi pada remaja itu ada beberapa. Pertama, penggunaan narkoba, penggunaan alkohol, kemudian merokok, kemudian seks bebas pada remaja, atau hubungan seksual sebelum nikah, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, aborsi yang tidak aman, pernikahan di usia dini, penyakit menular seksual yang semakin banyak terjadi, kemudian bullying, kekerasan, dan pelecehan seksual pada remaja. Ada banyak ya. Kemudian ketika kita membahas tentang pernikahan dini, kita harus tahu dulu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari undang-undang yang dulu, yaitu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sekarang dari 2019 ini, batas usia nikah laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Kenapa harus 19 tahun? Tujuannya untuk melindungi calon pengantin pada usia yang masih muda. Jadi jangan sampai nih mau nikah di usia masih muda di bawah 19 tahun karena ini sangat beresiko terhadap kesehatan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian reproduksi sehat untuk ibu hamil dan melahirkan adalah usia 20 sampai 30 tahun. Kalau undang-undang yang dulu nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Nah, di sini wanita dirugikan karena 16 tahun itu sudah sesuai undang-undang, sudah boleh. Nah, dari perubahan itu, maka laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang isunya disondingkan untuk aturan ini akan dinaikkan lagi usianya. Tapi belum deal ya, kita masih menggunakan yang ini. Kemudian ketika kita membahas tentang kita tadi udah membahas seksualitas ya, seksualitas, kemudian tanda seks primer, tanda seks sekunder, kemudian paradigma-paradigma yang remaja yang dipahami stigma yang salah tadi, kita sekarang membahas tentang kehamilan remaja. Apakah kehamilan remaja ini sudah banyak terjadi di sekitar kita? Sudah, jadi kita sering menemui. Saya tuh pernah ada itu pasien SMP, jadi dia SMP melahirkan usia berapa ya, 15 tahun kayaknya. Jadi yang nengok itu teman-temannya tuh pakai seragam SMP, jadi masih anak kecil sekali. Dokternya bilang, kok boleh anak kecil nikah gitu? Dijawabnya dia,
Iya dok, dulu nikahnya pakai sidang kayak gitu. Jadi intinya nggak boleh ya usia 15 tahun menikah. Jadi dia menikahnya dengan sidang karena kondisi tertentu. Nah ini hal-hal yang sangat harus dihindari karena sangat berakibat buruk untuk ibu, untuk pasangan, untuk anak, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi, apa sih yang dimaksud kehamilan remaja? Kehamilan yang terjadi pada remaja putri berusia kurang dari 20 tahun. Jadi referensinya beda-beda ya. Yang ini yang kurang dari 20 tahun. Di sini kondisi fisik belum siap. Kehamilan pada remaja umumnya tidak diinginkan. Jadi biasanya, tapi ada juga di masyarakat yang memang usia 15, 16, 17 sudah nikah, udah hamil ada. Tapi beberapa ini ketika 19 tahun, 17 tahun hamil ini rata-rata adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini tentu akan membuat panik, panik baik yang hamil, pasangannya, keluarga, sehingga sering terjadi keputusan untuk melakukan aborsi. Nah, aborsi yang dilakukan ini karena di Indonesia memang tidak diizinkan ya aborsi selain untuk keperluan kesehatan. Jadi keperluan kesehatan itu misalnya ketika kondisi ibunya ini memang tidak boleh hamil. Kalau hamil membahayakan nyawanya, maka bisa dilakukan aborsi. Itu syaratnya berat sekali untuk dilakukan aborsi. Jadi kebanyakan tindakan aborsi ini adalah aborsi yang tidak aman, aborsi yang membahayakan. Kemudian kehamilan remaja ini bisa meningkatkan komplikasi kehamilan dan persalinan. Misalnya eklamsi, puerperal endometritis, yaitu infeksi. Kalau eklamsi di sini kejang pada kehamilan karena munculnya hipertensi pada kehamilan. Jadi kehamilan hipertensi dalam kehamilan ini, jadi hipertensi yang muncul pada kehamilan ini lebih mudah dipicu pada kehamilan usia kurang dari 20 tahun. Nah, kehamilan remaja ini bisa memicu munculnya terjadi preeklamsi dan eklamsi pada ibu hamil yang menurut penelitian, menurut data eklamsi atau preeklamsi ini memberi sumbangan angka kematian ibu yang nomor 2 setelah perdarahan. Jadi kalau bisa dihindari nih kehamilan pada remaja ini. Kemudian kehamilan pada remaja ini meningkatkan angka kematian ibu dan janin 4 sampai 6 kali lipat dibanding wanita yang hamil di usia 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau kematiannya pada pasien usia 20 sampai 30 tahun itu ada 5, di usia di bawah 20 tahun ini bisa 20, daripada populasi yang sama jumlahnya bisa 4 sampai 6 kali lipat. Kehamilan pada remaja ini kemungkinan terjadi bisa karena berpacaran. Jadi menurut penelitian, frekuensi pacaran lebih dari 1 kali meningkatkan kontak seksual pada remaja yang berakibat pada perilaku seksual pranikah atau hubungan seksual di luar pernikahan, hubungan suami istri di luar pernikahan. Hal ini bisa mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan. Umumnya remaja ini melakukan hubungan seks ini karena suka sama suka. Jadi 82% menurut SDKI tahun 2017 remaja ini melakukan hubungan seksual karena suka sama suka. Jadi laki-laki dan perempuannya ini memang klop. Jadi kita harus edukasi remaja laki-laki dan remaja perempuan. Dampaknya ini sangat berbahaya. Jadi mereka dua-duanya tidak ada yang mengajak. Ketika ada yang mengajak, pasangannya pun tidak mau ketika kita edukasi semuanya. Kemudian hubungan seksual pertama kali pada remaja umumnya pada usia 17 tahun. Ini 19% pada pria maupun wanita. Jadi sekitar usia SMA. Jadi dari SMP ini sudah diedukasi, kemudian SMA ini edukasinya jangan berhenti. Lanjutkan lebih gencar lagi edukasi pada remaja usia SMA. Kemudian hubungan seks pranikah di kalangan remaja didasari mitos-mitos seputar masalah seksual. Misalnya berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta. Jadi terbawa oleh medsos. Jadi bukti cinta itu ya hubungan seksual, padahal bukan. Yang ingin
pacaran itu jangan sampai merugikan prestasi. Lebih baik tidak berpacaran. Kalau sesuai di Islam tidak berpacaran, kita fokus pada pendidikan terlebih dahulu, fokus pada ibadah, fokus pada keluarga. Tapi ketika memang dia melakukan pacaran, itu tidak boleh pacaran ini membuat prestasinya menurun. Jadi dia harus tahu tidak boleh berduaan, tidak boleh memegang-megang dan lain-lain, itu harus punya apa ya keyakinan dulu. Jadi kalau tidak nanti dia mudah goyah. Jadi mitos-mitos tentang melakukan seksual satu kali tidak hamil, melakukan seksual tidak dimasukkan dan ejakulasi tidak hamil itu banyak yang salah. Jadi remaja harus tahu yang benar faktanya bagaimana. Kemudian kehamilan remaja ini bisa jadi pengaruh dari teman sebaya. Jadi mengikuti perilaku teman yang sudah biasa melakukan hubungan seksual. Jadi misalnya ada salah satu yang sudah melakukan, kemudian dia menyepelekan itu sebagai hal yang biasa, mempengaruhi temannya, mengajak temannya supaya merasakan hal yang sama, melakukan hal yang sama. Bahkan pernah di film itu ketika ada, saya lupa itu kisah nyata atau bukan, ada remaja itu yang melakukan pemberontakan kepada orang tua itu dengan hamil, hampir beberapa teman itu hamil. Namun ada yang tidak ikut, tidak mengikuti ajakan dari temannya untuk hamil di uh, saat sekolah. Jadi kemudian setelah hamil mereka kesulitan sendiri karena ternyata langkah yang dia ambil itu tidak tepat. Nah, itu pentingnya pengaruh teman sebaya. Jadi remaja ini harus dibekali, harus dia bisa memilih teman yang tepat, kemudian jaga jarak bukan berarti tidak mau berteman ya dengan teman yang bisa mempengaruhi buruk, itu bukan berarti tidak mau berteman, tapi jaga jarak, tidak mendekati kecuali dia bisa memberi pengaruh yang baik. Kemudian pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas masih rendah dan rasa ingin tahunya kuat. Jadi laki-laki, remaja laki-laki kadang dia merasa, oh ketika melakukan homoseksualitas itu tidak hamil, aman. Ternyata perilaku homoseksualitas ini sangat menyumbang tingginya tingkat infeksi HIV. Jadi infeksi HIV ini lebih mudah terjadi pada hubungan laki-laki, seks laki-laki, karena pada hubungan laki-laki, seks laki-laki di area dubur itu mudah sekali terdapat luka. Jadi dubur atau anus itu kan bukan untuk tempat melakukan hubungan seksual. Jadi dia kalau terkena benda yang keras, dia mudah terluka. Luka itu akan lebih mudah uh, menjadikan transmisi dari HIV tersebut. Jadi menurut data, laki-laki, seks laki-laki ini sebagai penyumbang terbesar dari pasien yang terinfeksi HIV/AIDS. Kalau pada perempuan yang terinfeksi ini bisa terbawa dari suaminya. Kemudian faktor keluarga, perceraian orang tua, tidak mendapat perhatian dari orang tua terlalu sibuk bekerja dan berkarir, orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, kurang rasa kasih sayang, atau orang tua yang memberi kebebasan yang terlalu bebas. Jadi dia tidak ada disiplin, dia tidak mengarahkan, dia terserah kamu adalah sudah besar, kamu bebas melakukan apa-apa, tidak dipantau, tidak di monitor, tidak diingatkan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi uh, selain remajanya, kita sebagai perawat juga harus edukasi tentang orang tuanya. Jadi ketika kita mendapat remaja yang sudah mendekati atau sudah melakukan, kita cek kondisi keluarganya bagaimana. Kemudian kita edukasi keluarganya juga. Jadi misalnya orang tua yang bercerai itu harus diedukasi, harus begini, 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 harus memperhatikan, atau orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak harus diedukasi dan lain-lain. Jadi kita selain ke anaknya, kita melihat ke keluarganya, karena biasanya dari keluarga yang permisif, dari orang orang tua yang melakukan kekerasan, anak ini akan melangkah ke arah yang salah.
Kemudian yang sangat berbahaya adalah pengaruh media pornografi, sering mengakses film porno bersama teman-teman atau pasangan atau sendiri. Ini yang sekarang sangat mudah diakses melalui gadget yang ada di tangan mereka. Dari anak kecil sampai dewasa ini semua memegang gadget. Pernah viral itu di stasiun, anak kecil di lingkungan umum melihat video seperti itu. Mungkin itu HP orang tuanya, jadi dia simpan atau bagaimana, anak kecil itu bisa membukanya dan dia di tempat tempat umum yang mengetahui dia membuka itu orang lain, kemudian di video. Jadi dia, ya, mengerikan sekali. Jadi kita bisa membayangkan ya. Jadi kita harus edukasi, selalu edukasi, uh, gadget ini, pengaruh gadget ini sangat berbahaya. Kita harus bisa mengarahkan untuk kemanfaatan. Jadi bukan hal-hal yang buruk, tapi untuk yang kemanfaatan. Kehamilan remaja ini terjadi karena remaja ini biasanya tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual. Karena bisa didasari oleh mitos hubungan seksual sekali tidak menyebabkan kehamilan, jadi tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi, sehingga bisa ini memang pemahamannya salah, bisa dia dibohongi. Jadi orang yang menderita HIV kemudian dia ingin berhubungan seksual, tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, akhirnya si perempuan itu bisa hamil, bisa tertular HIV dan lain-lain. Kemudian ada juga pernah mendapatkan data dari pekerja seks komersial PSK ya, pekerja seks komersial itu ada yang dia dalam sehari itu melayani 7-6 laki-laki hidung belang, bahkan itu banyak remajanya juga. Nah, dia tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, jadi dia sebagai wanita itu tidak perlu, tidak menuntut, tidak meminta yang menggunakan itu menggunakan alat kontrasepsi. Bisa kita bayangkan berapa banyak laki-laki, berapa banyak remaja yang tertular, terinfeksi HIV melalui dia. Kemudian kondisi remaja ini, remaja laki-laki ketika usia masih muda, kadang dia tidak siap menjadi orang tua. Yang perempuan juga, jadi tidak siap menjadi orang tua. Kemudian yang laki-laki tidak bertanggung jawab, dia tidak mengakuinya, atau pergi, atau tidak mau bertanggung jawab, dan lain-lain. Ini membuat wanita ini semakin panik, semakin stres, semakin depresi. Kemudian kehamilan remaja ini selain dari hubungan seksual suka sama suka, bisa juga terjadi pada kasus pemerkosaan. Jadi pemerkosaan, pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan ini lebih, menurut penelitian, lebih banyak terjadi karena incest. Jadi kalau teman-teman sering dengar incest, princess yang P-nya dihilangkan, incest, padahal incest ini mengerikan, artinya itu adalah hubungan seksual sedarah. Jadi bisa kakak adik, bisa paman, bisa ayah, bisa kakek, bisa anak, bisa siapa saja di keluarga itu yang melakukan hubungan seksual sedarah pada saudaranya. Kemudian pada wanita remaja ini ovarium belum berfungsi dengan mantap dan teratur. Jadi endometrium ini belum sempurna, sehingga sel telur yang dibuahi atau zigot tadi mencari tempat uh, di rahim, itu implantasinya tuh tempatnya yang lebih nyaman yaitu yang rendah dekat osium uteri internum. Nah, tempat ini bukan tempat yang tepat. Nah, hal ini menjadikan plasentanya itu harusnya plasenta di atas, dia plasentanya letak rendah di samping atau di bawah, atau plasenta previa. Hal ini akan sangat membahayakan ibu dan membahayakan janin saat persalinan. Biasanya dia harus dilakukan seksio sesar, dan uh, karena kalau tidak di sesar dia sangat berbahaya dilahirkan, bahkan bisa tidak sulit sekali dilahirkan karena dia terhalang plasentanya, terhalang sebagian atau seluruhnya. Nah, ketika dia dilakukan SC untuk agar lahirnya bisa lancar, itu pun masih sangat berbahaya karena
sangat apa ya, bisa mengakibatkan perdarahan. Jadi beberapa pasien dengan plasenta previa, kemudian dia harus disesar, dia beberapa tuh mengalami perdarahan bahkan sampai ke kematian. Kemudian kita lihat data global, data dunia, lebih kurang 10 juta kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahun di antara remaja usia 15 sampai 19 tahun di negara berkembang. Ini data WHO. Jadi sampai 19 tahun ya. Kemudian komplikasi selama kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian remaja perempuan secara global. Jadi kematian remaja perempuan secara global itu penyebab utamanya ternyata adalah komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain masalah-masalah lain. Kemudian sekitar 5-6 juta aborsi yang terjadi setiap tahun pada remaja perempuan usia 15-19 tahun, 3,9 juta termasuk aborsi yang tidak aman. Jadi separuh lebih adalah aborsi yang tidak aman yang berkontribusi terhadap kematian pada ibu. Ini kita lihat data lagi ya. Di Indonesia, tingkat kehamilan tak diinginkan tahun 2017 itu 16,4% usia 15 sampai 9 tahun. Oh, ini oke, kemudian 8% usia 20 sampai 24 tahun. Jadi kalau kita lihat usianya ini ternyata pada usia sekolah ya. Pada usia sekolah ini lebih banyak karena mereka uh, pengetahuannya masih kurang. Jadi kita edukasi remaja ini jangan ke yang udah usia 20 tahun, kita edukasinya pada anak-anak SD, kelas 6, kelas 5 SD, 6 SD, kemudian SMP ini lebih cepat, lebih bagus. Kemudian pengetahuan risiko kehamilan. Ini pada remaja yang tidak sekolah, dia pengetahuannya hanya 26% pada perempuan, 36% pada laki-laki. Kemudian pada remaja yang tidak tamat SD, sekolah tapi tidak tamat SD, dia 26% pada perempuan, 32% pada laki-laki. Kemudian yang tamat SD, 32% pada perempuan, 44% pada laki-laki. Dan ini meningkat terus sampai ke yang lulus perguruan tinggi ini pengetahuannya meningkat sampai 64% sampai 66% pada laki-laki. Dampak bagi perempuan, kehamilan ini bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Jadi 1 dari 328 ibu meninggal selama hamil atau persalinan. Kemudian 1 dari 42 bayi meninggal di tahun pertama. Kemudian pada remaja yang mengalami kehamilan, partisipasi pendidikannya menjadi rendah. Pada tahun 2012, menurut penelitian, hanya 12% remaja hamil tamat sekolah. Jadi dari 100 remaja yang hamil, hanya 12 saja yang dia tamat sekolah. Yang lain, yang 88 remaja ini putus sekolah. Kemudian hanya 0,6% remaja yang hamil yang melanjutkan kuliah. 0,6% itu kalau pada 200 remaja hanya satu yang melanjutkan kuliah. Kemudian partisipasi kerjanya juga rendah. Karena pada remaja yang pernah melahirkan ini biasanya tidak bekerja bisa karena pendidikannya atau hal yang lain. Kemudian dampak dan risiko kehamilan pada usia remaja bagi ibu dan bayi. Bagi ibu ini banyak kanker leher rahim. Jadi remaja itu yang apalagi belum baru misalnya anak SMP, SMA awal atau SD itu dia pubertasnya tuh baru peralihan ya, baru peralihan. Kemudian sel-sel di leher rahim ini masih belum matur, kemudian dia melakukan hubungan seksual. Nah, ini merangsang munculnya, mencetuskan munculnya kanker leher rahim. Kemudian kurangnya perawatan kehamilan. Jadi beberapa remaja yang hamil di luar nikah, biasanya dia menyembunyikan kehamilannya. Bahkan ke orang tuanya, kadang ke pasangannya. Kalaupun dia terbuka kepada pasangannya, pasangannya juga malu, dia menyembunyikan juga. Ada pasangan yang menyuruh aborsi, ada yang menyuruh sembunyikan jangan sampai ada yang tahu, ada yang ayo kita sembunyi aja, setelah lahir baru kembali, dan lain-lain.
Nah, dengan kehamilan yang disembunyikan itu banyak sekali sebagian besar remaja tidak melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan. Nah, hal ini tentu sangat berbahaya. Dia tidak terdeteksi kalau dia darah tinggi, tidak terdeteksi jika ada hal-hal lain yang membahayakan pada remaja itu. Kemudian bisa terjadinya preeklamsi karena kehamilan di usia kurang dari 20 tahun yang memicu munculnya preeklamsi, kemudian memicu terjadinya anemia, kemudian CPD, cephalopelvic disproportion. Jadi pertumbuhan tubuh anak itu kan belum maksimal, remaja ini belum maksimal, jadi pinggulnya masih sempit, jadi bayinya nggak bisa lahir lewat vagina karena pinggulnya sempit, jadi harus dilakukan operasi sesar. Kemudian bisa mengakibatkan ketuban pecah dini. Jadi ketubannya pecah lama, bayinya belum lahir. Kemudian persalinan lama dan sulit. Jadi pembukaannya ini tidak berlanjut. Nggak bukan satu, dua, tiga, tapi satu, dua, tiga, tiga, nggak buka lagi seperti itu. Bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi kemungkinan keguguran, abortus, bahkan kematian. Kemudian bagi bayi bisa mengakibatkan kelahiran prematur, jadi belum waktunya, misalnya 7 bulan sudah lahir. Jadi karena saya temukan itu remaja SMA, dia hamil, dia menyembunyikan kehamilannya, dia harus ujian olahraga untuk kelulusan, dia rolling itu, salto salto, kemudian dia oprek-oprek, dia anaknya lahir beratnya hanya 1.400 gram di usia kehamilan 7 minggu, 7 bulan. Kemudian, nah ini mengakibatkan resiko bagi bayi yaitu berat badan lahir rendah. Jadi banyak sekali remaja yang hamil kemudian dia harus melahirkan belum waktunya dan berat bayinya rendah atau di bawah 2.500. Ada yang sudah cukup bulan tapi karena kurang gizi, bayinya juga mengalami BBLR. Bisa juga terjadi resiko yang lain adalah asfiksia. Jadi bayi lahir tidak langsung bernafas dengan spontan. Jadi dia tidak bernafas atau bernafas megap-megap seperti itu. Bisa juga resiko bagi bayi adalah cacat bawaan atau kelainan kongenital seperti tidak ada tempurung kepala, anencefal, hidrosefalus, dan lain-lain. Kita lihat di sini data penyebab angka kematian ibu paling tinggi adalah perdarahan, yang kedua adalah hipertensi, dan kita ketahui tadi kehamilan pada remaja mengakibatkan hipertensi pada kehamilan sebagai faktor risiko. Jadi dia akan menyumbang kematian ibu lagi. Kemudian dampak kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi dari kehamilan ini udah terlanjur hamil di remaja nih, apakah dia harus abortus, dia harus mempertahankan. Nah, ketika kehamilan dipertahankan, maka banyak sekali yang harus diperjuangkan. Dia harus memperjuangkan pendidikannya, harus memperjuangkan pasangannya, adakah bapaknya atau tidak, bagaimana pandangan orang tua, pandangan teman, bagaimana menghadapi kehamilan itu sendiri. Jadi kehamilan ini uh, adalah adaptasi yang tidak mudah karena di situ ada bayi, ada perubahan hormon, perubahan berat badan, dan lain-lain. Kemudian pergaulan di kalangan remaja sekarang seakan semakin bebas, menjadi budaya, dianggap lumrah, berpacaran yang seharusnya dalam Islam tidak boleh. Berpacaran ini dianggap lumrah, mengungkapkan cinta dianggap lumrah, jadi permisif, kita mengikuti budaya barat, serba boleh, bepergian berdua boleh. Nah, ini hal-hal yang tidak baik. Kemudian fenomena hamil dahulu lalu menikah ini seolah dianggap biasa, bukan aib, apalagi setelah secara terang-terangan misalnya nggak apa-apa, yang penting yang laki-laki mau bertanggung jawab. Nah, itu yang kita lihat banyak sekali sebenarnya laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan ada juga yang bertanggung jawab. Nah, yang tidak bertanggung jawab ini tentu keluarga akan merasa berat juga. Ada yang bertanggung jawab tapi suaminya ini tidak baik, misalnya keras, tidak bekerja dan lain-lain, terpaksa harus menikah, itu juga sangat merugikan anak dan keluarga. Jadi sangat merugikan. Kemudian dampak psikis, psikologis jika remaja laki-laki tidak bertanggung jawab sehingga perempuan ini menjadi
orang tua tunggal, dia bisa depresi, keluarga juga tuntutan dari keluarga dia bisa ditekan dari teman dan lain-lain. Dia harus mengurusi anaknya sendiri, harus bekerja, dia putus sekolah dan lain-lain. Kemudian jika pasangan remaja ini sudah hamil kemudian menikah, bisa terjadi konflik antara pasangan karena belum dewasa. Jadi suami istri ini belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua, dia masih merasa kecil, masih ingin main, jalan-jalan, dia harus merawat anaknya, harus mengurusi istrinya, mengurusi suaminya, sehingga memberikan pola asuh yang salah karena pengetahuan terbatas terhadap perawatan bayi. Jadi dia pengetahuannya terbatas, belum tahu tentang bagaimana cara merawat bayi, belum belajar tentang cara merawat bayi karena dia usianya masih usia sekolah, jadi belum siap, belum punya pengalaman. Kemudian dampak sosialnya bisa dia dikucilkan dari masyarakat. Kemudian remaja ini kebanyakan dia berhenti atau putus sekolah, bisa karena kemauan sendiri atau dari sekolah itu malu, jadi dia diminta untuk mengundurkan diri. Kemudian bisa juga terjadi pernikahan dini, jadi masih 16 tahun menikah untuk menutupi aib kalau dia sudah hamil terlebih dahulu. Kemudian dampak ekonominya sangat banyak untuk merawat kehamilannya, untuk melahirkan, membesarkan anak membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi biasanya eh, pasangan laki-laki harus putus sekolah, perempuan putus sekolah, harus bekerja, mengurusi anak dan keluarga. Kemudian resiko sosialnya bagaimana? Menjadi ketergantungan terhadap pasangan karena sudah tidak perawan, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, putus sekolah, dan masa depan terganggu. Jadi biasanya laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu biasanya dia berani menghamili wanita. Tapi laki-laki yang baik itu tidak akan melakukan itu, dia akan menjaga. Nah, pada perempuan yang bisa uh, pada remaja yang bisa diakusi atau dibohongi oleh laki-laki ini sehingga dia hamil, dia minta pertanggungjawaban, ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk, yang tidak bekerja, laki-laki yang berjudi, pemabuk, dan lain-lain. Jadi ini sangat tidak bagus untuk masa depan dia sendiri. Kemudian resiko ekonominya, biaya aborsi cukup tinggi, apalagi jika terjadi komplikasi. Nah, ini aborsi ini banyak yang dilakukan banyak menjadi jalan pintas. Jadi mereka melakukan jalan pintas dan sering terjadi komplikasi bahkan kematian. Kemudian jika terjadi pernikahan dini pada remaja ini, kehamilannya, kemudian dia melahirkan, nah anak yang dilahirkan ini meningkatkan risiko terjadi stunting atau kurang gizi. Jadi kurang gizi yang berkepanjangan sehingga anaknya menjadi kerdil atau stunting. Kemudian pernikahan dini ini juga meningkatkan perceraian yang terjadi karena ketidaksiapan dari pasangan tersebut. Kemudian meningkatkan juga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim dan osteoporosis. Osteoporosis bisa anemia karena remaja ini kan gizinya butuh banyak ya. Kemudian dia harus hamil, ya anak yang di dalam perutnya ini membutuhkan banyak nutrisi, banyak oksigen, banyak kalsium. Nah, ini kalsium diambil dari ibunya ini sehingga menyebabkan ibu remaja ini osteoporosis. Kemudian banyak faktor yang mendasari pernikahan dini. Jadi pernikahan dini ini tidak hanya pada kehamilan sebelum menikah, tapi ada juga yang faktor dari adat. Jadi dari adat itu di situ uh, kalau semakin muda wanita menikah dia semakin apa ya laku, cantik seperti itu. Jadi dia cepat-cepat menikah. Jadi belum waktunya menikah sudah menikah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Kita misalnya ya di Sunda itu pernah mendapatkan ketemu orang 22 tahun sudah cerai 3 kali seperti itu. Jadi adatnya beda. Mereka mungkin ada daerah tertentu yang menganggap bercerai itu lumrah lah, nggak apa-apa. Nanti nikah lagi kayak itu. Ada yang mensakralkan nikah itu dan hati-hati jangan sampai bercerai.
Kemudian bisa juga pengaruh ekonomi. Jadi ketika ada orang yang kaya meminta menikah remaja, kemudian keluarga mengiyakan karena pengaruh ekonomi, ini juga sangat merugikan bagi remaja itu. Hingga faktor lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian, kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa karena hubungan seksual dengan pacar, dengan suami maupun pemerkosaan yang bisa pada incest tadi, pada orang di keluarganya sendiri. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan menjadi remaja ini menjadi orang tua pada masa remaja? Bisa dari anaknya, bisa dari luar anak. Jadi dari anaknya sendiri, dari remaja sendiri, bisa karena dia pendidikannya rendah, pengetahuannya rendah, kemudian faktor yang telah melakukan hubungan biologis. Jadi dia sudah terbiasa melakukan seperti itu atau sudah terlanjur hamil. Kemudian faktor dari luar agama, faktor pemahaman agamanya dari luar anak, faktor pemahaman agamanya yang rendah. Jadi dia tidak punya pembatasan dalam hubungan pergaulan. Jadi dia bebas, nggak ada dosa, nggak ada ketakutan seperti itu. Atau faktor ekonomi terhimpit oleh uh, ekonomi, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian faktor adat dan budaya seperti dijelaskan sebelumnya. Kemudian apa dampak menjadi orang tua pada masa remaja? Banyak sekali tadi sudah disampaikan, di sini kita rangkum, yaitu bisa terjadi keguguran. Jadi keguguran itu yang tidak diinginkan ya, ini yang terjadi keguguran karena kecapean, karena tidak melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Bisa terjadi kanker serviks di kemudian harinya, kemudian kurangnya perawatan kehamilan karena malu, karena tidak tahu, karena disembunyikan, kemudian depresi misalnya pada ditinggal pasangan atau mendapat bulian dari teman-teman, dari keluarga, mendapat tekanan dari keluarga, kemudian bisa lahir prematur, belum waktunya sudah lahir, kemudian bayi memiliki berat badan lahir rendah. Nah, bayi prematur dan BBLR ini bisa mengalami kegagalan tumbuh kembang. Jadi bisa inteligensinya kurang, dia tumbuh kembangnya tidak bagus dibanding pada bayi-bayi yang cukup bulan dengan berat badannya yang cukup. Kemudian ibu yang remaja yang hamil ini bisa mengalami anemia atau infeksi atau keracunan kehamilan atau infeksi, kemudian bisa juga terkena hipertensi pada kehamilan sehingga mengakibatkan rusaknya organ reproduksi, misalnya ketika dia melakukan aborsi, kemudian terjadi rusaknya organ reproduksi sehingga dia tidak bisa hamil lagi. Kan sayang sekali ketika dia hamil di luar nikah, kemudian organnya rusak ketika dia menikah tidak bisa hamil lagi. Itu sangat merugikan sekali. Bisa juga cacat fisik, bisa terjadi karena hipertensinya itu bisa mengakibatkan kebutaan. Cacat fisik lainnya juga bisa mudah terkena infeksi, kemudian tekanan psikologis yang sangat mungkin terjadi dari teman, keluarga, saudara, tetangga, kemudian sangat mungkin terkena PMS, penyakit menular seksual. Jadi kebanyakan orang-orang itu yang melakukan hubungan seksual itu karena dia sudah terbiasa melakukan itu, kemudian dia mencoba-coba dengan orang-orang yang belum tahu, dia mempengaruhi remaja-remaja yang tidak tahu. Ini misalnya satu orang ini sudah sering melakukan, atau orang yang punya penyakit menular seksual, dia ya ini melakukan kepada orang lain, bisa karena dia keinginannya, nafsunya, bisa juga karena keinginannya untuk menularkan penyakitnya tersebut. Bagaimana dengan peran perawat pada pada remaja yang menjadi orang tua? Pertama, perawat menjadi konselor. Jadi dia membantu klien ini menyadari dan mengatasi tekanan psikologis atau masalah sosial untuk membangun hubungan interpersonal yang baik antar keluarga sehingga pasien mempunyai pandangan yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat menerima peran sebagai orang tua di usia remaja. Jadi sering kita udah mendapati ya, memang sebaiknya kita adalah sebagai edukator, di awal itu sebagai edukator melakukan pencegahan. Nah, setelah sebagai edukator ketika terjadi
kita menjadi konselor, kita mengatasi uh, tekanan psikologis atau masalah sosial dengan membangun hubungan interpersonal. Jadi kuncinya konselor itu dia berkata positif, tidak pernah berkata negatif. Jadi ketika dia bertemu dengan pasien remaja tadi, dia menggali menggali remaja itu dengan teknik-teknik komunikasi yang terbuka, yang hangat, kemudian dia komunikasi yang baik sehingga remaja ini bisa menyampaikan apa saja yang menjadi tekanan dalam hidupnya itu apa saja. Karena sumber tekanan itu bisa macam-macam. Satu orang dengan orang yang lain berbeda. Jadi kita berkomunikasi sebagai konselor ini menggali. Ketika kita tahu yang menjadi masalahnya apa, kita tahu kita tidak mengajari tapi menggiring remaja itu untuk melangkah dengan tepat. Jadi kalau masalah seperti ini misalnya malu itu harusnya bagaimana menghadapinya. Jadi dia ketika menghadapinya itu tidak melangkah ke jalan yang salah. Jadi kita bisa bayangkan kalau ibu kehamilan remaja, kemudian dia melahirkan, dia pandangannya salah, dia menjadi postpartum blues, postpartum depression, bisa bunuh diri atau membunuh anaknya. Jadi kita harus benar-benar mendampingi atau berbicara dengan remaja itu agar remaja itu langkah-langkah yang diambilnya itu tepat. Kemudian klien advokat. Jadi perawat bisa menjadi advokat atau pembela. Dia membantu klien dan keluarganya ini menginterpretasikan informasi dari berbagai pelayanan kesehatan. Nah, dia melakukan pembelaan termasuk di dalamnya peningkatan apa yang terbaik untuk klien, memastikan kebutuhan klien terpenuhi dan melindungi hak klien. Misalnya ini pada remaja yang uh, mengalami pemerkosaan. Jadi ketika kita di IGD mendapatkan pasien pemerkosaan, kita langsung mengarahkan ini harus dilakukan visum. Jadi jangan uh, pulang dulu, tapi dilakukan visum karena visum ini adalah bukti yang kuat untuk melakukan tuntutan. Jadi ketika tidak ada visum, kita tidak bisa membuktikan. Nah, sebagai pembela kita mengarahkan. Nah, kita butuh pasien ini butuh visum, pasien nggak tahu visum itu apa, untuk apa seperti itu. Jadi kita mengarahkan ini pasien harus divisum di tempat yang tepat oleh pemeriksa yang tepat seperti itu. Pembelaan yang lain bisa hal-hal lain. Yang intinya dia membela pasiennya itu supaya mendapatkan hak-haknya. Kemudian sebagai edukator, perawat memberi edukasi tentang dampak menjadi orang tua di usia remaja sehingga klien mendapat mempunyai wawasan tentang bahayanya menjadi orang tua di usia remaja, misalnya tentang belum matangnya sistem reproduksi, kerugian psikis, kerugian psikologis yang mungkin dia dapat. Jadi edukator ini sebagai pencegahan, konselor ini sebagai pendampingan, kemudian klien advokat ini ketika menjadi pembelaan untuk mendapatkan hak-hak dari pasien. Kemudian yang terakhir adalah caregiver, yaitu pelayanan keperawatan pada pasien mengenai hal-hal yang dibutuhkan pasien, memberikan dorongan semangat untuk menjalani peran sebagai orang tua di usia remaja. Jadi ketika ada remaja hamil, kita sebagai caregiver, kita selalu mengarahkan untuk supaya remaja ini tetap sehat, sehat secara fisik maupun psikisnya. Bagaimana pencegahannya tadi? Kita memberikan penyuluhan dan bimbingan, meningkatkan kualitas pendidikan, memasukkan tentang pendidikan ke prodi pendidikan dengan tepat, jadi bukan mengarahkan tapi kita menjelaskan hal-hal yang tepat, memberikan gambaran-gambaran ke remaja supaya remaja ini tahu oh bahayanya seperti ini, jadi dia tidak mendekatinya. Kemudian keluarga berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai yang baik sejak dini. Jadi kita selain remajanya kita juga harus melakukan edukasi kepada orang tua. Kemudian bagaimana dengan pemerintah dan masyarakat? Mereka harus tetap mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi pendidikan ini harus dimasuki dengan kurikulum yang tepat agar remaja-remaja ini mempunyai kegiatan yang tepat. Jadi tidak pendidikan hanya sebentar, kemudian yang lain waktunya sisa hanya untuk berpacaran dan lain-lain.
pendidikan ini harus memotivasi remaja agar mandiri, mempersiapkan kehidupan kedepannya. Jadi ketika pulang sekolah pun mereka tidak bingung, oh mau apa ya, mau pacaran aja enggak, tapi mereka oh mungkin berusaha untuk bisnis atau apa, atau melakukan kegiatan kemasyarakatan dan lain-lain. Kemudian mengupayakan sosialisasi kepada keluarga untuk menyekolahkan anak-anak hingga tamat SMA atau SMK. Jadi eh, kampanye untuk anak supaya tidak putus sekolah itu sangat bagus, karena ketika remaja dia bersekolah, dia mendapatkan pengetahuan, maka dia akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga dia lebih tahu, pandangannya benar, tidak mudah dibodohi, sehingga dia uh, apa ya tidak mudah dibodohi, sehingga tidak terjadi kehamilan pada remaja. Kemudian diagnosa yang mungkin muncul, teman bisa lihat di SDKI tentang peran pemberi asuhan, ketidakmampuan menjadi orang tua, coping atau toleransi stres, respon coping ansietas, kemudian performa peran keefektifan, performa peran. Oke, untuk referensinya ini, terima kasih teman-teman sudah uh, memperhatikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.